Sobat Trader, ngomongin tentang kripto yang makin hari makin hot karena Bitcoin makin terus naik. Kalian bisa lihat outlook daripada Astronauts tentang Bitcoin dari awal tahun 2023 dan hari ini sudah mencapai 72.000, kita bersyukur banget. So, kalau kita ngomong tentang Bitcoin, mungkin orang berpikir bahwa Bitcoin ini nanti ke depannya akan mirip seperti gold, jadi safe haven. Bagaimana dengan partnernya Bitcoin? Ethereum. Gue sendiri ada mining Ethereum, dan sempat 2022, seperti lo ketahui, harga hancur-hancuran, dan we made losses on Ethereum, tapi nggak nyangka kan kalau misalnya sekarang makin naik lagi, dan itu semuanya disebabkan karena ada ETF daripada Ethereum. Gue punya beberapa catatan di sini, bahwa Ethereum itu akan mengejar daripada Bitcoin. Di video ini gue akan bahas juga target atasnya. Nah, namun yang perlu kita perhatikan, kenapa sih Ethereum itu benar-benar berpeluang untuk naik ke atas? Karena kita tahu bahwa kenaikan daripada kripto ini juga disebabkan karena munculnya ETF. Jadi kalau lo mikirin bahwa Bitcoin itu sudah di-approve ETF-nya, nggak lama lagi, si Ethereum yang sudah mengajukan ETF untuk Ethereum ini harusnya juga akan di-approve. Dan kita tahu bahwa Ethereum ini tahun 2024 bulan Agustus adalah penentuannya. ETF spot. Artinya apa? Para big fund, ya, aset manajemen dan seterusnya, mereka bisa dengan aman, ini kata kuncinya, mereka bisa dengan aman membeli Ethereum melalui ETF, dan ETF nanti akan listed di bursa New York. New York Stock Exchange akan membuat ETF spot yang mana semua orang bisa memperdagangkan ETF-nya. Anda tidak perlu membeli Ethereum-nya, tetapi Anda cukup membeli paketan daripada Ethereum-nya seperti reksadana. Jadi misalnya reksadana saham, di dalamnya ada beberapa saham. Nah, ini adalah reksadana daripada Ethereum yang diperdagangkan secara spot di bursa efek Amerika. Nah, bedanya Ethereum ini nanti akan diperdagangkan di Nasdaq kemungkinan besar karena berhubungan dengan teknologi. Jadi kalau kita membeli sebuah koin dan Anda suka teknologi, maka Ethereum ini merupakan pilihan. ETF daripada Ethereum yang akan diperdagangkan di bursa Amerika, khususnya di Nasdaq, karena Nasdaq itu deal dengan teknologi assets. Nah, kalau kita perhatikan, apa sih yang akan penting? Kenapa hype-nya kelihatan banget di sini? Ketika nanti Ethereum ini ETF-nya diperdagangkan, ada 4 hal yang akan membantu membuat hype-nya tuh makin kenceng banget. Dan ini ada 4 catatan gue langsung lihat supaya nggak salah. Aksesibilitas, ini penting sekali. Kenapa? Karena membeli dan menjualnya itu seperti kayak saham. Lu nggak perlu punya account di broker-broker kripto, dan lu bisa langsung bertransaksi di bursa Nasdaq misalnya, ya. Terus kemudian kredibilitinya pasti akan naik. Karena kan biasanya orang pakai fiat money, sekarang orang akan berani membeli ETF dan juga membeli ETH-nya, Ethereum-nya secara langsung di market. Karena apa? Ini udah jadi ETF gitu di pasar yang besar atau di exchange market. Yang ketiga, volatility-nya pasti akan naik, guys, karena semua orang whale maupun retail yang ada di Amerika ataupun di belahan dunia manapun, mereka bisa langsung mengakses ETF ini, dan otomatis semakin banyak ETF yang diperdagangkan, maka semakin banyak juga ETH yang juga dibeli untuk menjadi paket daripada ETF tersebut. Dan tentunya proteksinya itu pasti akan lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, jelas saja karena dia sudah menjadi kayak mutual fund dan menjadi kayak reksadana, tentunya akan banyak screening dan filter di dalam manajemen daripada Ethereum. Nah, tentunya ini belum pasti karena SEC di Amerika juga masih takut akan beberapa celah yang bisa digunakan tentang safety risk dan seterusnya. Tetapi kalau kita ngelihat daripada Bitcoin itu ETF-nya sudah jadi, seharusnya tidak lama lagi Ethereum ini ETF-nya juga akan listed. Nah, salah satu cara untuk kita mendeteksi, kita mau lihat aktivitas daripada si whale. Ya, whale ini ternyata sudah mulai masuk. Kalau gue lihat di sini, mereka tuh masuknya di harganya lumayan sebelum dia naik banget ya. Itu mulai masuk di harga 16.26. Itu mulai Ethereum diakumulasi. Jadi proses akumulasinya itu di akhir 2022 dan mulai awal 2023 itu terus akumulasi sampai pada akhirnya di bulan September 2023 itu bottoming. Jadi para whale ini sebenarnya melakukan akumulasi daripada Ethereum itu selama 1,5 tahun. Dan hari ini kalau Anda melihat bahwa kenaikannya sangat signifikan, itu disebabkan karena ya mereka sudah melakukan akumulasi jauh hari sebelumnya, dan inilah saatnya mereka untuk masuk di dalam fase markup daripada marketnya. Nah, kalau kita melihat daripada konsep rainbow chart, bahwa Ethereum ini juga punya rainbow chart. Rainbow chart daripada Ethereum ini sudah sangat terlihat jelas bahwa sekarang berada di area warna kuning, yang sebentar lagi dia harusnya akan terus naik ke atas mengikuti daripada pola rainbow-nya. Jadi kuning ini dia masuk dalam steady dan hodler, dan kemudian sebentar lagi dia akan masuk ke dalam but we have earned it, right? Jadi kalau kita lihat akan terus naik ke atas dipompa oleh seluruh masyarakat ketika terjadinya ETF itu. Nah, faktor-faktor lain penguatan daripada Ethereum mempengaruhi pergerakan pasar daripada BTC
dan akan ada big pump setelah halving. Ini akan mendukung daripada Ethereum. Jadi dengan demikian, ketika BTC bergerak menuju all time high, ETH sebagai altcoin seharusnya juga akan mengikuti behavior daripada investor besar dan terus naik ke atas. Nah, selain itu kita juga ngelihat data demand bahwa market cap growth-nya dari Januari 2023 tanggal 1 sampai bulan Maret tanggal 5 2024 itu market cap-nya growth 207%. Dari sini nunjukin bahwa sebenarnya Ethereum ini sudah bukan lagi altcoin atau aset yang beresiko, justru ETH ini akan menjadi kayak second layer-nya daripada Bitcoin. So, kalau kita menggunakan konsep intermarket relation dan kita melihat sebuah delay yang ada di dalam aset kripto, maka seharusnya kita juga akan melihat bagaimana opportunity yang bisa kita lakukan ketika kita masuk di dalam si Ethereum ini. So, langsung kita lihat bagaimana chart daripada Ethereum dan target price Astronaci. Nah, Trade Planner sekarang kita akan lihat update daripada Ethereum. Jadi kalau kita lihat Bitcoin itu udah terbang, maka seperti kita tahu altcoin ini akan mulai. Nah, tugas saya adalah untuk melihat delay-nya daripada Ethereum untuk naik. Itu tentunya bisa menjadi peluang. Kenaikan daripada Ethereum yang harusnya akan all time high lagi, ya, ini sudah cukup jelas terlihat bahwa perjalanannya kalau kita lihat kenaikan dari 14 November 2022 itu ternyata kemungkinan menjadi bottom wave 2 dan kemudian dua ketiga ini bakal panjang banget. Kenapa? Karena dia akan membentuk dua subdivisi yang berbeda. Yang pertama adalah kenaikan yang di sini, ya, dari tadi tanggal 21 November sampai di 17 April ini adalah bagian daripada wave 3 besar, ya. 1, 2, kemudian ini 3 ke atas. Ini pun di dalam perjalanannya subdivisinya wave 3 ini akan membentuk 5 wave lagi. Simpelnya, ini paling tidak ini akan naik kurang lebih sampai sekitar 8.000-an. Target pertama dia itu sampai 5.800. Jadi ini cukup panjang karena saya pakai weekly chart, ya. Jadi kalau kita udah lihat nih targetnya sampai 3.000, kemudian dia akan sideways lagi sampai lanjut lagi di tahun depan. Itu targetnya sekitar 9.500 sampai 11.000. Bisa ke sana, tentunya nanti saya akan update. Nah, yang jelas sekarang tren bullish ini akan mengincar all time high, itu udah pasti. Kalau sekarang di 3781, ya kalau misalnya Anda mau masuk, berarti harus cari pijakan yang kira-kira bagus ya untuk Ethereum itu di mana gitu. Dan kalau kita lihat sebelum naik itu Ethereum akan bikin yang namanya koreksi-koreksi, terus kemudian dia bikin false break. Jadi kalau dia mau false break terdekat sih mungkin di level 3.200-an. Jadi ini kenaikan-kenaikan yang seperti ini mungkin udah nggak akan ada lagi kepala cangkul yang besar. Kalau kita ngeliat dari teknik tradingnya, dari whale ini untuk masuk, karena memang volatility-nya lagi besar banget. Jadi ya kemiringan daripada pergerakan harga juga ekstrim, ini mesti ngambil bener-bener di koreksi-koreksi yang mungkin kayak begini nih, cukup dalam kayak kemarin terus diangkat lagi. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi dropping price, itu boleh kita entry, ya. Nah, untuk lebih detailnya, gue akan bikin kelas khusus dan free untuk Orbitrade. Gimana caranya make money di Ethereum setelah kita bikin profit 2M lebih dari Bitcoin dan banyak banget trader-trader yang ikut. Kali ini gue akan ngebahas tentang Ethereum, teknik entry-nya gimana, terus kita beli di harga berapa, dan TP di berapa. Khusus kalian yang ada saat ini punya interest untuk masuk di cryptocurrency, make sure kalian bisa ikut di Ethereum class yang khusus untuk teman-teman yang sudah trading di Orbitrade. Yang belum trading di Orbitrade, langsung saja gue akan kasih kalian kesempatan untuk masuk di dalam program ini, dan tentunya cuma tinggal deposit doang dan punya akun di Orbitrade. Lalu kemudian kita akan bahas sama-sama gimana caranya pakai Orbitrade untuk bisa dagang Ethereum. Langsung lihat nih, ini flyernya, langsung hubungi nomornya, jangan sampai ketinggalan, karena nanti ngomel-ngomel lagi nggak diajak-ajak profit kan, kayak waktu itu Bitcoin. Nah, sekarang mumpung Ethereum belum bisa terlihat mengejar Bitcoin, dan ini adalah opportunity. Siapa tahu bisa dapat 100% hanya dengan mengikuti kelas ini. Yuk, langsung kita ikut kelasnya. See you guys!